وتدخلي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتح العارفين. صلى الله على مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة إلى الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a syani wa ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabi'a Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-Khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil ilmi وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحبه وآله أما بعد. Yang sama kita muliakan dan kita hormati Sahibul Bait, pimpinan Yayasan Al-Khairiyah Bapak Haji Abdillah, Ustazah Hajah Azizah beserta keluarga seluruhnya. Kita doakan panjang umur, sehat afiat, dikabulkan segala hajat-hajat, dimudahkan segala urusan, dan juga dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala musibah, dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap hadirin hadirat jamaah ngaji Sabtu subuh ngasuh mahfid Quran, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu seluruhnya. Mudah-mudahan duduk hadirnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita kembali berkumpul, hadir, istiqamah, salat subuh berjamaah, zikir, nakhtimul Quran, kemudian doa,
munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga duduk hadirnya kita di majelis ini menjadi sebab Allah golongkan kita menjadi hamba-hambanya yang beruntung di dunia, juga beruntung di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minaz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pagi hari ini kita duduk hadir meskipun cuacanya sejuk. Ini udah mirip-mirip kayak di puncak nih adabnya. Hujan gak berhenti-berhenti dari kemarin, dari semalam. Alhamdulillah menjelang fajar hujannya reda sehingga kita bisa berangkat hadir duduk di tempat ini. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja lanjutkan kajian kita, yaitu daripada kitab Bulughul Maram, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digubah atau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, yaitu sampai kepada babul wudu, hadis yang ke berapa ini? 35. Hadis yang ke-35. Wa anhu idza stayqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha salatan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzu Muslim. Ini hadis masih riwayat dari perawi atau periwayat yang sebelumnya. Wa anhu, dan darinya juga. Siapa sebelumnya? Sebelumnya adalah Abu Hurairah, Sayyidina Abu Hurairah, atau namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar. Beliau meriwayatkan hadis juga. Hadis yang ini juga, apa bunyinya? Idza stayqadha ahadukum, apabila bangun ahadukum, salah seorang dari kalian, min naumihi, dari tidurnya, bangun tidur, fala yaghmis, jangan nyelupin, jangan masukin yadahu, tangannya, fil ina'i, di dalam wadah air, mau itu bak, mau itu ember, ataupun itu kolam, terutama air yang sedikit, hatta, sampai hagal silaha, engkau atau mensucikan, membasuh, sehingga atau sampai ia membasuhnya, si tangan itu, salatan, 3 kali. Kenapa? Sebab fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena dia nggak tahu tangannya semalam nginep di mana. Begitu, kita udah pernah baca juga, kita pernah sampaikan juga. Artinya, kalau ada orang bangun tidur, bangun dari tidur, fala yaghmis, jangan nyelupin. Nah, ini jangan nih. Kadang-kadang makanya lafaz hadis nggak bisa kita terjemahkan kita pahami dengan terjemahan bahasa Indonesia. Kalau kita
lihat terjemahannya adalah fala yakmis, jangan dicelupin, kan begitu. Jangan dicelupin. Kalau udah jangan, orang kalau udah bilang jangan berarti apa ya? Melarang. Berarti nggak boleh. Kalau ada larangan dilakukan maka dosa. Ada larangan. Allah melarang makan bangkai, kita makan tuh bangkai. Kita melanggar larangan, berarti kita dosa. Karena makan bangkai larangan yang haram. Maka nggak bisa kita fahami hadis dari terjemahan. Makanya terjadinya perbedaan pendapat antar ulama dikarenakan cara memahami dari nas atau redaksi atau lafaz hadisnya. Cara memaknai atau memahami lafaznya beda-beda macam-macam. Begitu. Makanya yang enak kita udah ikutin aja ulama-ulama dari kita punya guru. Kita punya guru zaman dulu ngikutin sama Imam Syafi'i, perkataannya begitu, udah ikutin. Guru-guru kita nggak mungkin nyesatin kita. Nah, guru-guru kita nggak mungkin nyesatin kita, nggak ada untungnya buat dia nyesatin kita. Begitu. Kita ikutin, nggak usah kita repot-repot cari. Emangnya ini amalan ada contohnya dari Nabi? Emangnya ini amalan dulunya dikerjain sama Nabi? Emangnya ini amalan ada hadisnya, ada Qur'annya? Begitu. Kita buang-buang waktu kalau kita nanya begitu. Buang-buang energi, buang-buang waktu, amal kita sedikit, kita ini dikejar sama waktu. Dikejar waktu untuk mempersingkat waktu, untuk efisiensi waktu, nggak usah banyak cincong kalau kata orang Betawi. Yang diajarin sama guru kita kerjain. Suruh puasa aja puasa, kerjain puasa. Suruh baca tahlil kalau ada orang mati, baca tahlil, doain. Suruh doain orang mati, doain. Begitu. Mau nyampe mau kagak urusannya belakangan. Kita tahu ini guru kita bilang sampai. Guru kita ajarin bilang sampai. Begitu. Kalau emang nggak percaya, cobain mati dulu. Cobain mati, ntar kita bacain Fatihah dari sini. Kalau nggak nyampe, boleh balik lagi ngamuk-ngamuk di sini. Ada yang mau nyoba begitu? Kali ada yang mau nyoba, ada yang penasaran gitu kan? Biasanya penasaran nih. Enggak penasaran. Lempangan ini nggak penasaran. Begitu. Nah begitu juga ini. Fala yaghmis, jangan nyelupin tangan fil ina di wadah. Maka ulama menyampaikan atau memaknai larangan di sini adalah larangan nahyu lil karohah, larangan untuk makruh, larangan yang menyebabkan kemakruhan. Jadi kalau dikerjakan berarti melanggar hal larangan yang makruh. Artinya derajatnya nggak sampai haram. Sebab derajat larangan, derajat perintah ada levelnya masing-masing. Ada level perintah yang wajib, ada level perintah yang sunnah. Begitu. Ada larangan yang levelnya haram, ada larangan yang levelnya makruh. Begitu. Jadi nggak semua larangan haram, nggak semua perintah wajib. Begitu. Nggak semua perintah wajib, nggak semua larangan juga haram. Jadi ada kalanya perintah itu sunnah, ada kalanya larangan itu makruh. Nabi perintahin apa? Ida akala ahadukum falyakul biyaminihi. Kalau mau makan pakai tangan kanan. Ini perintah apa bukan?
perintah dari Nabi. Apakah wajib pakai tangan kanan? Kalau wajib, kita dosa mulu tiap hari. Mau kita asal makan pakai tangan kiri mulu, udah dibilangin berkali-kali masih aja tangan kiri. Minum kita tangan kiri, dijaga, makannya tangan kanan dijaga, berusaha. Makan tangan kanan, minumnya juga pakai tangan kanan. Makan tangan kanan, minumnya tangan kanan juga. Masih ingat giliran makan gorengan, cabenya pakai tangan kiri. Ya makan gorengan lupa, cabenya tangan kiri, dia nggak sadar tuh kiri kanan. Makan soto, kerupuknya pakai tangan kiri, begitu. Apalagi yang belagu-lagu makan steak, dia potong pakai tangan kanan, dicolok pakai tangan kiri, makannya pakai tangan kiri, begitu. Yang makan steak, ini ngerti nggak steak nih? Steak PS tau? Apa steak golf? Jangan makan gitu, kalau ketahuan semur aja, semur sama rasanya, daging juga. Jadi larangan di sini artinya larangan karohah, untuk menunjukkan makruh. Kalau ada yang bangun tidur langsung dicelupin berarti makruh. Langsung dicelupin tangannya ke kolam, mau itu kolamnya banyak airnya ataupun sedikit, apalagi yang sedikit. Sebabnya apa ya? Nah, sebabnya Nabi kasih unjuk sebab kita nggak tahu tuh tangan nginepnya di mana. Kadang-kala orang tidur auratnya kebuka, kemudian tangannya bersentuhan dengan auratnya. Terus juga bahasanya Nabi SAW, akhlaknya Nabi luar biasa. Mau menjelaskan sesuatu yang harus detail tapi pakai bahasa yang enggak enggak transparan, enggak gamblang. Pakai bahasanya dihalusin sehalus mungkin. Padahal bisa aja dengan bahasa yang gamblang, sebab la haya fiddin. Enggak perlu malu ketika menjelaskan urusan agama. Nabi ajarin enggak perlu malu, tapi Nabi pilih kata-kata yang lembut. Fa innaka la tadri fa innahu la yadri aina batat yadahu. Enggak tahu kamu tangannya nginep di mana. Enggak dibilang tuh tangan ntar nyenggol kemaluannya, enggak. Nabi enggak bilang begitu. Nih akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita menjelaskan sesuatu pun jangan terlalu terus terang. Mau apalagi membicarakan sesuatu yang tabu, yang gak baik. Mau menjelaskan sama orang jangan dengan kalimat yang terang-terangan begitu. Kalimat yang bagus, dipilihkan kata-kata yang pas, yang lebih halus, yang tidak terlalu belak-belakan kalau kata orang Betawi. Begitu. Jadi bahasanya Nabi SAW indah, begitu dipilihkan. Tidak jelas-jelas begitu. Nah, terus juga ini menunjukkan bahwasanya tangan yang bersentuhan dengan auratnya, baik itu aurat yang depan ataupun aurat yang belakang. Begitu kita nggak tahu itu aurat ada sisa bekas mengeluarkan kotoran, baik itu cair ataupun padat, begitu. Apalagi sebagian orang ada yang istinjanya dengan ahjar, dengan pakai batu. Istinjanya pakai batu. Kita di Indonesia karena air banyak, ya nggak ada yang pakai batu. Paling ketika ada yang mau mengamalkan sunnah aja pakai batu, terus dibarengi sama air sunnah itu. Oke, istinja pakai batu dulu, habis itu pakai air sunnah. Nah, ada kita pakai batu sini. Habis pada lengket semuanya itu, rasanya nggak lega, begitu. Nah, saat itu banyak sebagian sahabat yang istinjanya pakai ahjar, pakai batu. Nah, kalau pakai batu sebenarnya masih ada najisnya, cuman yu'fa'anhu, cuma dimaafkan, ditolerir, begitu dah pokoknya. Ya, makanya kalau kesentuh
tangannya ada najisnya. Tangan ada najisnya nyebur ke kolomnya jadi najis. Kalau airnya sedikit jadi najis. Kalau airnya banyak berubah itu airnya jadi najis juga. Begitu. Makanya ada larangan langsung nyelupin ke kolam. Jadi ada najis. Terus juga dibedakan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, dibedakan air yang mendatangi najis dengan najis yang mendatangi air. Beda. Ketika najis, anggap tangannya najis, tangan mendatangi air yang sedikit, itu airnya semuanya jadi najis. Ada seember atau sebak, tangannya najis, ada cipratan kencingnya. Nyelup tuh tangan ke air, airnya jadi najis. Tapi kalau airnya diambil, disiram tuh tangannya jadi suci. Begitu, tangannya jadi suci. Dan air yang jatuhnya tak najis. Air yang jatuh tuh, ini kencing kita siram gini, air yang jatuh cipratannya tuh gak najis. Begitu. Sama seperti kalau kita mau cuci baju, ini sering kita sampaikan, sebab banyak orang lupa, bukan nggak tahu, lupa. Kita kalau mau cuci baju, ini baju kita besar kemungkinan ada najisnya. Besar kemungkinan kita pakai, kita duduk sembarangan atau kita nyiprat begitu di kamar mandi. Nah, ketika cuci baju, jangan bajunya celupin ke air, tapi bajunya disiramin air tanpa sabun. Taruh di mesin cuci atau di ember, siramin air dulu sampai kena semuanya, tenggelam sama air, baru mau dikasih sabun, bebas, udah suci tuh. Bajunya udah suci. Tapi kalau dicelupin ke air sabun, itu baju ada najisnya, itu air sabun semuanya najis. Tangan kita nyentuh airnya najis, mesti disuciin, repot. Ngeringinnya dihilangin, kan susah ngilangin najis ya jadinya. Udah basah semuanya tuh. Mesin cucinya jadi bukan najis. Mesin cuci ini juga udah jadi najis. Makanya begitu. Makanya sebagian guru-guru kita itu mereka nggak mau nyuci di tempat orang, nggak mau nyuci di tempat orang yang berbayar gitu. Kalau saya sebut disangkanya nggak boleh nyuci di sana lagi, nggak mau. Kenapa ya? Sebab nggak tahu cara nyucinya dia, dan kebiasaannya pasti langsung aja, dia nggak bakal perhatian sama yang model begitu, nggak bakal perhatian sama najisnya, nggak bakal perhatian, pasti dia langsung pakai air sabun. Ada malah yang langsung kering, masukin yang satu pintu biasanya tuh mesin cucinya udah pencet tek, keluar udah kering, malah boleh jadi bisa langsung dipakai. Kita nggak tahu kan, air yang menyiram baju itu tentunya udah bercampur sama sabun, dan itu nggak mensucikan daripada baju yang mutanajis. Seandainya bajunya mutanajis, kecuali bajunya emang nggak dipakai buat sholat, bajunya udah buat tidur doang gitu, atau nyuci selimut begitu. Nyuci selimut sih bebas-bebas aja, khawatir itu pakaian dipakai sholat, akhirnya bawa najis begitu. Nah, ini dari hadis ini membedakan tuh antara air yang datang atau najis yang datang. Terus lagi dari hadis ini, sunnah kita kalau mau cuci tangan 3 kali, mau makan cuci tangan 3 kali nih. Sunnah berpahala. Itu cuci tangannya itu sunnah berpahala. 3 kalinya juga sunnah berpahala. Terus makan doang tuh, sebelum makan mau cuci tangan doang udah ada 2 pahalanya, pahala sunnah. Pahala sunnah nggak main-main. Orang pahala sunnah tuh nggak main-main. Nabi bilang man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu mislu ajri mi'ati syahid. Orang yang hidupin sunnahku ketika orang banyak lupa sama sunnahku, dia bakalan dapat pahala orang yang mati syahid 100 kali. Di riwayat yang lain Nabi bilang, kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku ketika orang banyak lalai, dia nanti sama aku kumpulnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kumpul sama Nabi,
ngidupin sunnahnya Nabi yang kecil-kecil kelihatan remeh, cuci tangan 3 kali, mau makan cuci tangan, nggak mau tidur cuci tangan pakai keran atau pakai gayung. Sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak, sunnahnya Nabi banyak. Jangan yang dipilih sunnahnya Nabi yang enak-enaknya aja. Kan sunnah nikah dua sunnah, nikah 3 kan sunnah. Ngikutin Nabi lempangan yang enak-enaknya aja. Begitu, lempangan yang tahajud sampai kakinya bengkak, ada nggak yang tahajud kakinya bengkak? Ada. Ada perutnya bengkak kebanyakan makan. Begitu. Jadi kalau mau ikutin Nabi jangan pilih-pilih yang enak-enaknya aja, pilih yang susah-susah. Kita guru-guru kita tuh biasanya kebanyakannya para ulama-ulama kita kalau mengamalkan sesuatu cari yang terberat, yang lebih hati-hati, cari yang terberat begitu. Cara mengamalkan, cari yang paling banyak, baca Quran yang paling banyak, baca zikir yang paling banyak begitu. Terus lagi bahkan dari hadis ini Imam Ahmad bin Hanbal beliau mewajibkan cuci tangan bangun tidur 3 kali. Cuci tangan 3 kali bangun tidur itu wajib. Imam Ahmad, kita nggak ngikutin Imam Ahmad, kita ngikutin Imam Syafi'i begitu. Apalagi tidurnya malam. Tidurnya malam kita nggak tahu, lebih panjang tidurnya biasanya begitu. Terus lagi ini hadis Nabi Muhammad SAW adalah menjaga kebersihan, Emang udah agama Islam adalah negara Hanafiyatun, agama yang suci bersih. Dasar agama Islam suci. Innallaha nazifun yuhibbun nadhafah wa la yadkhulul jannah illa man kana nazifan. Allah itu bersih, suka yang bersih-bersih. Nggak akan masuk surga kecuali orang yang bersih badannya, bersih hatinya, begitu. Jadi kalau bangun tidur cuci tangannya jangan dicelupin, ambil gayung siram, nyalain keran siram, begitu. Jadi jangan dicelupin. Kobokan begitu juga, makanya kobokan ulama kita lain. Kalau kita kan kobokan pakai mangkok tuh, kobok udah racunnya dari situ semua tuh, kuman-kumannya, ntar selesai makan kobok lagi di situ, begitu. Kalau ulama kita kobokannya nggak begitu, pakai teko, dituang sama kayak keran, ada tempat buangan airnya, dituang begitu. Jadi airnya ngalir, nggak ngumpul di situ, nggak dikobok di situ, begitu. Jadi beda. Makanya Allah bilang la yastawil la yastawil bukan hal yastawil ladina ya'maluna wal ladina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang tahu ilmu dengan orang yang nggak tahu ilmu, nggak sama. Duduknya aja udah lain. Duduknya orang punya ilmu di masjid, ada niatnya, niat berpahala, niat i'tikaf. Baca Qurannya orang yang berilmu, niatnya bisa ratusan, bisa puluhan. Kita baca Quran asal baca aja, pahalanya satu, ada pahalanya. Tapi yang orang berilmu niatnya banyak, lebih banyak, begitu. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita amalin, sedikit-sedikit kita bisa niru daripada akhlaknya Nabi, daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau bisa dijawab, kita jawab. Terpinter nih, Pak Ustaz. Boleh. Boleh. Di luar dari pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustaz, kan saya sholat
seumpamanya saya sholat sunnah. Terus kan kalau sholat sunnah kan biasa baca Al-Fatihah terus baca ayatnya lagi. Ya, 20 atau apa. Nah, itu saya suka lupa habis Al-Fatihah terus saya sujud aja. Apakah saya sujud sahwi apa enggak, Ustaz? Sholat sunnah. Iya. Kalau sholat sunnah baca Fatihah langsung sujud aja. Iya, tapi Batal kalau langsung sujud aja. Ruku dulu, ya tidak. Nah, baru. Jadi kalau sholat sunnah lupa baca surah, nah, baca surahnya itu sunnah, baca surahnya sunnah. Jadi boleh tetap sah sholatnya, hanya saja nggak melakukan sunnah baca surah, baik itu sholat sunnah ataupun sholat fardu. Jadi sama. Nah, sholatnya enggak sujud sahwi lagi kan? nggak perlu sujud sahwi. Oh, iya. Yang disunahkan kita untuk sujud sahwi salah satunya kalau kita meninggalkan tahiyat pertama. Tahiyat pertama kalau nggak dilakukan sunnah sujud sahwi, karena tahiyat pertama salah satu sunnah abad, meninggalkan sunnah abad. Terus lagi kalau kita lupa kunut, sunnah juga sujud sahwi. Kunut ini adalah sunnah abad. Kemudian juga kita lupa rokaat, terus kita ambil yakinnya karena lupa, kita juga sunnah sujud sahwi. Selain itu nggak perlu sujud sahwi. Misalnya nggak takbir, nggak angkat tangan, nggak perlu sujud sahwi. Atau nggak ikut amin bareng sama makmum yang lain, nggak usah sujud sahwi. Atau hal-hal yang selain itu dalam sholat, misalnya nggak baca subhanallah subhanarabbiyal azim wa bihamdi, cuma diem aja kelupaan. Misalnya sujud aja karena yang mikirin ditagih debt kolektor, sholatnya nggak khusyuk sehingga pas ruku aja ikutin imam, dia nggak baca, dia pikirin aja. Kalau nggak pulang lagi nih, masih nungguin aja depan rumah. Misalnya, tetap nggak perlu dia sujud sahwi. Sujud sahwi. Saya mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau lagi kali? Bagian sini nih belum ada yang nanya nih, bagian sana mulu. Nah ini dah, bagian depan dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, kita mengikuti imam dalam acara salat jamaah untuk asar atau zuhur, kan nggak pakai suara, nggak pakai imam. Nah kita baca tuh belum sampai belum selesai atau belum sampai baca Al-Fatihah, imam udah ruku, terus rukunya kita bagaimana? Nah, kalau kita bukan makmum yang masbuk, artinya kita ada imam takbir, kita udah ada di situ, bukan masbuk. Nah, kita baca Fatihahnya emang rada telat, mungkin karena kita terlalu emang kita bacanya atau imamnya terlalu cepat. Walhasil kita ketinggalan nih, imam udah ruku, kita masih baca Fatihah. Bukan karena was-was ya. Kalau karena was-was, lawan, tinggalin aja. Kan ada tuh was-was. Mudah-mudahan Allah jauhin kita dari penyakit was-was nih. Was-was. Bukan selesai tuh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari adzan asar bisa sampai maghrib tuh begitu terus. Dia wudhunya juga baju bisa sampai basah. Itu orang yang was-was. Nah, was-wasata minasyaitan. Harus dilawan. Kalau was-was, mau benar mau enggak bodo amat. Begitu. Kalau was-was, kalau nggak was-was jangan begitu, jangan bodo amat, harus benar. Begitu. Nah, bacaan kita kalah sama imam. Imamnya udah ruku, kita bukan masbuk nih ya. Ntar kalau masbuk beda lagi, kita ngomong dulu masbuk dah. Kalau masbuk datang kujuk-kujuk, imam udah baca surah, kita Allahu Akbar, langsung baca Fatihah gitu kan. Nggak usah baca Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, nggak usah. Langsung baca Fatihah.
alhamdulillahirabbil alamin, imam ruku, kita ikut ruku deh, begitu. Atau kita datang imam udah ruku nih, telat nih karena wasbuk, datang nggak usah lari juga kalau sholat telat, nggak usah lari, buru-buru, santai aja. Kalau Nabi ajari kalau melakukan sholat nggak usah lari terburu-buru. Kenapa? Sebab yang dicari dalam sholat khusyuk. Kalau kita lari sampai di tempat ngos-ngosan nggak khusyuk, begitu. Datang takbir Allahu Akbar, imam ruku nih, kita langsung nggak usah baca Fatihah, nggak usah baca Bismillah, nggak usah baca surah, langsung ikut ruku. Selama dapat rukunya imam, tumakninah rukunya imam, itu dihitung rokaatnya. Ruku katakannya ya. Kalau kita mau ruku dia bangun, kita nggak dapat tuh, berarti itu rokaat nggak dihitung. Ya, deh, masbuknya sampai situ aja. Kalau kita ada di situ bukan masbuk, baca Fatihah, Fatihahnya telat, itu dikasih dispensasi, dikasih kebijakan. Nah, dikasih kebijakan sampai 2 rukun, boleh ketinggalan sampai 2 rukun, 3 rukun, 2-3 rukun begitu. Si imam ruku kita masih Fatihah, nggak apa-apa. Imam i'tidal kita masih Fatihah, masih aman. Imam sujud kita baca Fatihah, masih lumayan. Imam bangun kita masih baca Fatihah, batal, kita ketinggalan namanya. Ketinggalan apa namanya, sama imam. Ketinggalan 2 rukun. Ketinggalan 2 rukun. Berarti batal. Ini nggak boleh ketinggalan 2 rukun, nggak boleh mendahului 2 rukun. Nah, 3 rukun, bukan 2 rukun, 3 rukun. Jadi nggak boleh ketinggalan 2, 3, nggak boleh mendahului 3. Mendahului juga nggak boleh. Oh, itu ada orang yang suka dulu-duluin. Nah, ini ada ancaman sendiri itu. Orang yang mendahulukan imam, kata Nabi SAW, nanti mukanya bakal dirubah menjadi khimar, mukanya keledai. Mukanya jadi, makanya jangan buru-buru duluin imam dah. Namanya jadi makmum ya, nungguin imam. Allahu Akbar, baru tuh kita ikutin imam. Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Ustaz, kayaknya saya pengen dipraktekin yang ketinggalan 3 itu. Ya, nih bangun diri, dua-duanya bangun. Praktekin. Diri sini cepetan. Jangan ada aja, cepetan. Semuanya belum makan tuh, nasi uduk udah siap, tenang aja. Maju belakang depan. Nih, diri, dah. Madep sono. Yang ini madep sono, sini. Dah, ayo. Allahu Akbar, imam nih. Allah, imam. Gak usah nengok, gak boleh, batal kan. Allahu Akbar, imam. Bismillah. Ini jangan takbir dulu, santai. Jangan main HP dulu, santai. Ini imam takbir, jangan nengok. Imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Semua ini makmum, amin. Jadi dia baru takbir nih. Nungguin imam aja main HP kan. Nah, akhirnya imam bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Langsung ruku dia. Ini masih baca Fatihah, ruku, imam. Allahu Akbar, ruku. Terus imam bangun, ini masih Fatihah. Imam tidak, sami Allahu liman hamidah. Terus imam sujud. Allahu Akbar, masih diri aja nih gara-gara main HP nih. Ya. Nah, kalau mau sholat jangan main HP udah. Matiin HP-nya. Terus Allahu Akbar, nah ini batal nih. Sholatnya batal. Kalau kejar-kejaran, nah bangun, diri imamnya. Allahu Akbar, ruku. Sami Allah liman hamidah. Ini ruku nih. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Ruku, ayo kejar, mundur. Nah, kalau kejar-kejaran aman, yang penting nggak ketinggalan 2 ruku. Tinggal dengan 2 ruku. Kalau ketinggalan baru batal. Nah, kalau masbuk jangan kejar-kejaran. Nih, diri lagi. Ulang. Ini tadi nggak masbuk ya. Nah, sekarang masbuk nih. Imam takbir, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia datang nih ruku.
Nah ini datang, jangan takbir dulu, terus bangun, Sami'allahu liman hamidah, terus sujud, Allahu Akbar, sujud. Sujudnya lama, sedih, ingat keluarganya di rumah. Nah ini baru datang, cukup baru datang nih dia nih makhluk nih baru datang. Karena main HP, takbir, Allahu Akbar. Coba kejar ruku, tidak, sujud ini. Nah ini jangan kejar begini, nggak usah kejar begini. Fatihah, Allahu Akbar, takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allahu Akbar langsung sujud, Allahu Akbar dah, baru. Nggak usah baca apa-apa. Nah, tapi itu rakaat itu nggak dihitung. Misalnya imamnya tahiyat terakhir, sholat maghrib berarti dia tambah 3. Gitu nggak dianggap. Makanya sholat maghrib ada yang 4 kali baca tahiyat. Jadi gini Ustaz. Ini cuma jelasin di sini aja. Di sini nih kita ada yang udah kita menjubit. Dia masih mau tahu cetrek. Satu. Ya. Yang kedua, ini kata dia nih, kalau gua ketinggalan nih, gua domelin, nguber dari kayak gitu. Ya, jangan nguber. Kalau mau nguber pasti nggak usah udah. Jadi nggak usah jauh-jauh di sini doang saya liatin. Masih cetrek motor. Iya, itu salat. Masuk motor. Atau sekalian foto-foto aja kalau usah sholat gitu, sekalian. Jadi biar surga nggak terlalu sesak. Kalau kebanyakan kalau masuk surga semua kan sesak, dan kita nggak bisa jemukin di neraka. Ya. Ada kita kesempatan, tapi kalau masuk hitungan kita nggak dapat rakaat, tapi kita menganggap percuma nggak dapat rakaat. Kita nunggu aja sampai diri lagi. Nah, kalau gitu ngapain ngikut sujud, tungguin aja, repot-repot, kan sama aja nggak dihitung kan gitu. Kita kan kadang-kadang suka begitu tuh. Sama kayak kalau kita badan najis semua nih, ada di kereta, sholat bisa ihtiram lil waqt, tapi kalau sampai harus diqadha lagi, ngapain pakai sholat di sini, tar aja sekalian qadha, kan suka gitu tuh. Sama aja, orang Betawi kan suka gitu, sama aja gitu. Pada intinya kan malas. Gitu. Ya. Nah, jadi sholatnya itu balik lagi. Jadi sholat itu punya perbedaan setiap detiknya dari mulai masuk waktu. Itu ada bedanya tuh, ada beda derajat pahalanya. Terus menundanya kita itu berdosa. Menundanya kita. Makanya kalau azan tuh kita langsung saya niat mau sholat habis ini entar. Mau dia lakukan saat itu atau entar-entaran niatin dulu sholat. Aku kita mati belum sholat, matinya tinggalin sholat, dosa besar tinggalin sholat, ini nggak main-main ya. Sayyidina Imam Ahmad Zaini Dahlan bikin risalah subinin tebelnya ngomongin orang yang tinggalin sholat mengerikan. Kita boleh baca tentang bulan puasa. Tentang sholat. Jadi setiap detiknya itu ada perbedaan. Kita punya guru tuh Habib Zaid bin Sumit, muridnya Habib Ahmad bin Ahmad Al-Kaf. Beliau di situ dijelasin ada waktu fadilah, ada waktu mustahabbah, ada waktu makruhah, ada waktu haram, ada waktu mubah. Jadi waktu-waktu sholat tuh ada waktu haram, ada waktu haram kapan? Ketika kita sholat azan, rakaat kedua azan nih, sholat maghrib baru rakaat kedua di azan isya. Itu sholatnya kita di waktu yang haram, tapi harus kita kerjain. Kalau kita udah isya aja sekalian kan qadha, itu nunggunya kita itu dosa besar. Dosanya nggak main-main, satu aja dah disebutin. Itu Nabi bilang itu di keningnya ditulis hadza min ahli nar. Terus namanya udah terdaftar tadi itu dicatatin nama si Rasya, nama-namanya di neraka tuh. Nama kita ini daftar list nama-nama ahli neraka, kan gak enak. Itu baru 10 menit. Jadi setiap detiknya beda. Makanya orang ada aturan begitu karena setiap waktunya sholatnya kita yang nyusul
sujud sama satu lagi yang lainnya nunggu rakaat selanjutnya beda, pahala kita sama dia beda. Walaupun sama-sama berjamaah, walaupun satu imam, rakaatnya sama-sama kurang 2 padahal kan begitu. Tapi beda, apa namanya beda pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.